terima kasih. Dapat kami jelaskan terkait dengan kejadian yang ada di Getasan, yaitu kita dapati informasi pertama terkait dengan adanya penemuan mayat di sebuah parit di Kecamatan Getasan. Berdasarkan hasil penyelidikan kami dari Satreskrim Polres Semarang dan juga bergabung dengan Unit Reskrim Polsek Getasan, bahwa mayat tersebut merupakan seorang identitas seorang anak yang masih kita dapat katakan anak. Untuk inisial anak sendiri ini inisial KH, umurnya masih 13 tahun. Dan juga untuk kronologisnya, jadi pada saat sebelum kejadian si anak ini itu bermain bersama teman-temannya. Kemudian pada saat setelah bermain bersama teman-temannya, untuk HP si korban anak ini diambil oleh seseorang temannya. Di sini kita dapat katakan pelaku anak dengan inisial R, umurnya masih 16 tahun. Jadi pada saat HP si korban ini diambil oleh si pelaku anak, kemudian setelah diambil, mereka berdua ini jalan pulang menggunakan motor pelaku anak. Kemudian pada saat di tengah jalan, si korban anak ini menanyakan kepada si R untuk di mana HP si korban ini berada. Kemudian ketika ditanyakan kepada pelaku tidak terima. Kemudian si pelaku anak ini mendorong korban anak ini ke sungai ataupun ke parit itu, dan akhirnya si korban anak ini terjatuh. Kemudian setelah terjatuh, akhirnya si korban anak ini meninggal dunia di lokasi. Demikian yang dapat kami jelaskan terkait dengan kronologis kejadian yang mayat di Getasan. Itu kan bahwa parit ini itu jarak dari jalan ke bawah itu sekitar kurang lebih 5 meter. Jadi pada saat didorong oleh si pelaku anak ini, korban terbentur ke tanah. Kemudian karena terbentur kepalanya dan juga lehernya, akhirnya korban meninggal dunia. Jadi dari hasil pemeriksaan dan juga dari keterangan saksi-saksi bahwa mereka ini, si korban dan juga si pelaku anak ini sempat tarik-tarikan HP, kemudian dimenangkan oleh si pelaku anak. Akhirnya si pelaku anak ini mendorong korban ini sampai dengan jatuh ke jurang tersebut. Itu sengaja didorong. Ya, bisa kita katakan ini adanya niat jahat si pelaku anak ini untuk mengambil barang bukan miliknya. Dalam artian barang ini yaitu HP milik si korban ini. Jadi setelah kejadian si pelaku anak ini langsung pulang ke rumahnya. Di sana dia berdasarkan keterangannya sempat tidur sebentar, kemudian dia bangun, dan pada saat kita dari Polres Semarang mendatangin rumah pelaku anak, di sana kita dapati si pelaku anak ini sedang rebahan di kamarnya sendiri di dalam rumahnya. Ya, jadi berdasarkan keterangan sementara asli kita bahwa memang si pelaku anak ini sempat datang ke TKP untuk melihat apakah penemuan mayat di Getasan ini, di sungai itu, apakah itu si korban yang didorong dia atau bukan. Sempat dicek sama si pelaku anak. Kemudian setelah pelaku anak ini mengetahui bahwa yang didorong itu memang benar korban ataupun temannya, akhirnya dia langsung kembali ke rumah.